Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin rasulillah ajmain. Amma ba'd. Ingkang kita tunggu sedanten fatwahipun Romo Kyai Haji Arifin Fanani dan seluruh narasumber, bapak-bapak semuanya dari masjid-masjid di sekitar Kudus. Saya materi dari Pak Edi lengkap ya tentang sanitasi, bagaimana kita mengelola air agar tetap air itu menyehatkan kita. Tentunya air yang sehat itu adalah air yang bersih secara fisik, kimia, biologi. Nah, nanti ya Arifin pasti, wah itu berarti air tohir mutohir. Air yang suci dan mensucikan. Karena kalau nggak suci nggak boleh diminum. Ya, tapi bagaimana dari sisi pandangan medis? Sebetulnya mirip semuanya ya. Semuanya mirip, apalagi di masjid itu sisi air itu adalah sisi yang sangat krusial. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, wabil khusus di Kudus itu kita tidak ada kesulitan air. Jadi ya hampir dikatakan saat ini kita belum bermasalah dengan air. Tetapi ke depan, nah ini ke depan belum tentu kita tidak bermasalah dengan air. Contohnya adalah kalau sudah mulai kemarau, pasti kita sudah mulai kesusahan air. Dan air itu kalau di masjid salah satunya nanti ini yang akan bisa mensucikan atau malah membuat najis. Oke, nanti ya Arifin pasti akan nanti kok gitu ya. Jadi saya masuk mulai dari sisi bagaimana nanti kita pembuatan zona di dalam masjid agar masjid itu bisa menyehatkan orang. Karena kita ketahui saat ini masjid itu pusat aktivitas, tidak hanya untuk ibadah saja, tetapi banyak kegiatan-kegiatan bisa dilakukan di masjid. Nah, karena ini sebagai pusat aktivitas, pusat berkumpulnya banyak orang, jika kita tidak kelola dengan baik, itu malah yang kita takutkan nanti jadi sumber penyakit ya. Ingat waktu kita dulu zaman Covid dulu, nah, jadi malah dituduh-tuduh karena tempat berkumpulnya banyak orang jadi sumber penyakit di situ. Nah, paling contoh ini sebelum saya masuk, paling gampang. Ketika masjid jenengan dikarpeti, orang habis wudhu, kakinya masih basah. Wah nanti ning karpet kan ya garing-garing dhewe kan ngoten gitu. Nah, kira-kira karpet ini nanti akan membuat masalah di kesehatan napa mboten? Karena apa? Nanti jadi lembab karpetnya. Tentu nanti kalau lembab jamur itu mudah muncul. Jadi nanti menginfeksi kaki-kaki kita ya. Nanti ada jamur, bakteri dan yang lain-lain. Itu dari sisi baru sisi seandainya kita karpeti gitu ya. Apa enggak usah pakai karpet, enggak, nanti ada cara-cara yang lain ya. Yang kedua dari sisi air tadi banyak dijelaskan oleh Mas Edi. Air itu bisa menyehatkan, tapi air itu juga bisa membuat sakit. Tadi kalau air itu tercemar, tadi dari sanitasi tempat sumurnya tercemar E. coli. Bahkan di Kudus itu kemarin pernah disurvei, dari 10 sumur yang diambil airnya, karena site air minum itu bebas kuman E. coli namanya. Tidak boleh ada satupun kuman E. coli, karena itu nanti akan membuat diare gitu. Dari 10 sumur yang diambil, 9 sumur itu tercemar dengan E. coli. Ya, ini yang jadi masalah, sehingga air yang harusnya menyehatkan kita malah membuat sakit karena tidak dikelola dengan baik.
Sehingga penyakit yang dibawa oleh air ini, ya kan, ini tentunya harus bisa diolah menjadi air yang benar-benar sehat, gitu ya. Yang ketiga, tentang kualitas udara. Apalagi sekarang lagi ngetren, kelihatannya di masjid-masjid biar nyaman, di model masjidnya tertutup dikasih AC gitu ya, biar kalau untuk ibadah itu rasanya anceles gitu, enak gitu, nyaman gitu. Nah, apakah bagus kita pakai AC ataukah tidak? Semuanya ada plus minusnya masing-masing gitu ya. Nah, boleh dikasih AC, tetapi kita harus tahu bagaimana sistem pertukaran udara di AC. Sayangnya AC yang sering kita pakai itu hanya wall split duct, AC yang dinding gitu ya, AC dinding. Di mana itu hanya mensirkulasikan udara yang ada di dalam itu. Tidak ada udara masuk dari udara luar, udara segar yang dibawa masuk untuk mengganti udara yang ada di dalam, dan udara yang di dalam ini keluar. Sayangnya banyak yang tidak dilakukan seperti itu. Sehingga yang terjadi, kuman yang ada di situ itu akan berputar. Nah, sekarang kan lagi viral lagi nih. Kalau yang ngikutin super flu sekarang namanya, ada super flu. Ya, ini apalagi nih super flu gitu ya. Ya, kalau saya ditanya apa itu super flu gitu. Ya, super flu ya flu tapi suwi warase. Jadi sembuhnya agak lama gitu. Jadi dinikmati dulu gitu ya, menikmati flu-nya dulu. Nah, ini kalau kita tidak bisa mengatur tata udara yang ada di masjid itu baik, maka akan menjadi sumber penularan. Makanya kok setelah dari masjid kok hidungnya agak gatel-gatel ya, mau badannya nggak enak dan sebagainya. Berarti ada yang salah di tata udara kita ya. Ventilasi itu wajib hukumnya karena harus ada pertukaran udara. Nanti ada hitungannya, kalau pakai AC itu harus berapa kali pertukaran udara. Kalau tanpa AC mekanik pakai angin berobos ya. Angin berobos itu berapa kali, berapa persen jendelanya dibandingkan luasannya. Nah, ini yang perlu nanti kita kelola gitu ya. Belum lagi di Indonesia itu sekarang juara kedua dunia untuk orang dengan kasus TBC. Innalillahi lagi ya. Ya. Jadi TBC sampai sekarang pun dari zaman dahulu sampai sekarang TBC itu masih muter terus di Indonesia. Ya, kita juara 2 dunia. Nah, ini kalau nanti muter terus kan ya sakit semuanya jadinya gitu. Nah, oleh karena itu perlu nanti dibuat desain arsitektur masjid itu yang baik. Baik tidak hanya dari sisi penampilannya, kelihatan masjidnya mewah, megah, enggak hanya seperti itu, tetapi bagaimana membuat desain masjid yang sehat. Nah, kalau kita bagi dari sisi batas suci, nanti nyuwun fatwanya dari Romo Yai Arifin Fanani, bagaimana batas suci itu dan bagaimana sistem sirkulasinya di dalam masjid ya. Jadi kalau saya mengibaratkan batas-batas zona untuk di masjid itu saya bagi 3. Satu, zona kotor ya. Zona kotor ini ya tempat parkir, penitipan sepatu kalau ada, toilet yang jelas ya, ada toilet atau area yang masih pakai alas kaki dan sebagainya. Nah, ini kita sebut sebagai zona kotor, apalagi zona toilet. Nah, ini bagaimana nanti mentreatmentnya sehingga ini sehat tetapi juga tidak akan membawa najis gitu ya. Yang kedua, zona transisi.
area tempat wudhu ya, di zona transisi itu saya ibaratkan ada area tempat wudhu, koridor penghubung, dan area lepas sepatu. Nah, ini area kritis ya, di mana jamaah itu atau orang yang berwudhu itu bertransisi dari kondisi yang tidak suci menjadi kondisi yang suci nantinya. Nah, terus yang ketiga tentunya zona sucinya, zona di dalam masjidnya untuk sholat dan sebagainya gitu ya. Kalau biasa ditulis batas suci gitu ya, batas suci lah. Apakah batas suci yang kita buat itu benar-benar suci ataukah tidak? Ataukah nanti malah kita salah meletakkan toilet sehingga orang dari toilet itu bisa langsung masuk ke dalam masjid. Itu membawa keduanya, E. coli-nya terbawa, Neisseria kuman-kuman yang lain juga terbawa, masih lagi membawa najisnya. Nah, ini yang perlu nanti kita perhatikan, bagaimana area zona itu bisa baik dari sisi medisnya, kesehatannya, baik dari sisi sucinya ya. Sehingga perlu nanti dibuat pemisahan alur ya. Alur bagaimana alur masuk ke toilet terpisah dengan alur keluar dari tempat wudhu. Ya, idealnya kan seperti itu, harusnya idealnya seperti itu. Alur masuk ke toilet harus terpisah dengan kita keluar dari tempat wudhu. Pak tanahnya cukupnya semene kan gitu ya. Tanahnya cukupnya hanya segini, piye meneh gitu lah. Nanti kan ada bagaimana cara mensucikan gitu ya. Bagaimana cara mensucikan dengan air yang mengalir ataukah yang kolaten dan sebagainya ya. Nah, sistem yang kedua adalah bisa juga kita buat sistem sandal toilet. Kalau toilet dikasih sandal, tapi ini saya jarang melihat di Kudus atau di ya sekitar Kudus lah ya. Toilet masjid itu yang dia ngasih sandal, khusus sandal toilet. Tapi di beberapa tempat, di beberapa masjid itu sudah membuat area-area seperti itu. Jadi dia sudah membuat ini area nanti biar orang itu kakinya itu tidak langsung menginjak ke kotornya ya. Itu nanti sudah ada beberapa kayak gitu. Tapi di sini saya belum melihat ya, mungkin saya yang belum banyak jalan-jalan, tapi saya lihat di sini beberapa masjid belum ada. Nah, juga nanti itu diventilasi tadi ya, sistem ventilasinya baik itu di toilet, di kamar mandi maupun yang area transisinya itu sistem ventilasinya itu juga terbuka. Tapi kalau ini biasanya toilet dan area transisi ini kalau masjid-masjid di Kudus itu biasanya sudah areanya terbuka, pasti biasanya ditaruh di area terbuka. Jadi secara sanitasi tidak ada masalah. Yang ketiga adalah nanti adanya sanitary barrier atau footbath ya. Nah, ini kolam untuk kita merendam kaki ya, untuk kaki nanti. Kaki ketika kita mau masuk, bagaimana airnya kita buat bisa mengalir atau lebih dari 2 kulah gitu ya. Nah, tetapi ya jangan air yang 2 kulah itu ya 2 kulah terus berbulan-bulan enggak pernah diganti sampai kotor banget gitu ya. Nanti wis sudah sifatnya berubah jadi najis lagi nanti kalau sifatnya berubah nanti. Ya. Desain tadi dan yang kita juga sering lihat bagaimana desain tempat pipis. Kadang ada yang ngasih toilet sendiri, ada yang ngasih tempat pipis sendiri atau urinoir. Ya, urinoir. Karena kita harus hati-hati terhadap percikan dari pipis kita. Ya, pipis pipis dari sisa orang yang pipis kita masuk lagi. Itu kalau percikannya itu kan banyak kuman ya. Itu banyak kuman di sana. Nah, itu juga harus kita perhatikan karena selain membahayakan dari sisi medis juga pasti najis, jelas kan gitu ya. Nah, terus
Jenengan remen kloset jongkok napa kloset duduk? Jongkok ya. Berarti sama dengan saya kan gitu ya. Walaupun klosetnya duduk tetap gaya jongkok gitu ya. Karena memang dari sisi kesehatan jongkok jauh lebih sehat daripada duduk. Karena loss ya Pak nggih. Karena loss ya, karena nanti otot-otot yang di dubur itu lebih terbuka. Tekanan kita nggak perlu banyak batek itu sudah keluar ya. Jadi di sana ya toiletnya, lantai toilet ya, lantai toilet kemiringannya biar nanti kering, biar nanti mudah dibersihkan dan sebagainya. Itu penting. Belum lagi dari sisi nanti tempat wudhu, sekarang ada tempat wudhu yang pakai duduk, ada yang model berdiri gitu ya. Cipratan-cipratannya, pembuangan air wudhunya gitu ya. Nah, saya agak cepat ini ya. Terus sistem ventilasi. Ini untuk mencegah karena ini yang paling banyak penyakit mudah tertular dan cepat ya. Karena ventilasi yang nggak bagus. Standar ventilasi itu untuk ruang yang kita pakai sirkulasi tertutup itu maka 12 kali perputaran. Artinya gini, kalau kita ruangan itu diibaratkan volumenya itu 100 meter kubik, artinya volume udaranya gitu, berarti dalam 1 jam itu harus sudah bersirkulasi udara 12 kali 100. Makanya kalau AC tertutup, AC-nya modelnya hanya split duct seperti AC-AC yang dijual, itu yang disirkulasikan hanya udara di situ saja. Ya nyuwun sewu, tidak hanya masjid, sekolah. Sekolah sekarang kan kalau nggak pakai AC nggak laku sekolahnya. Nah itu malah muter terus, jadi anak-anak sering sakit terus, ya kan? Saya hampir ini ya kalau pas musim-musim tertentu itu, tak tanya kelas berapa, kelas sekian, kelasnya ber-AC nggak ber-AC, yang izin berapa? Dari 30 anak yang izin 12. Ya karena itu muter, batuk pilek terus gitu ya, berputar di situ. Nah kalau ventilasi alami, nah ini pakai jendela, angin brobos, itu adalah minimal 20% dari luas lantai. Jendelanya itu, kalau luas lantainya itu 10 kali 10 100, berarti kurang lebih luas jendelanya adalah sekitar 20% atau 20 meter gitu ya. Yang di situ. Dan kalau bisa modelnya cross, jangan hanya satu sisi. Sisi sini, sisi depan kan gitu, agar udara itu mengalir. Ya. Terus posisi tadi ya, kalau jenengan kecuali kalau mau pakai AC yang benar-benar bagus, pakai sistem yang ada AHU-nya. Tapi mahal gitu. Jadi ada AHU-nya itu ada udara yang ditarik ke sistem AHU. Nanti dia mau didinginkan atau dipanaskan, dibuat kelembabannya berapa itu bisa disetting semua, bisa dikasih di situ sinar UV untuk membunuh kuman-kuman yang ada di udara itu bisa, tapi mahal. Ya, biasanya yang pakai itu untuk ruang operasi, itu biasanya pakainya semua seperti itu. Ruang isolasi, ruang ICU itu pakainya itu ya. Nah, yang terakhir adalah pengelolaan limbah, terutama limbah cair maupun limbah padatnya. Tapi tadi sudah Pak Edi sudah menjelaskan secara lengkap ya, bagaimana air dari toilet, tinja, urin itu tadi sudah harus masuk ke area. Sekarang banyak jual itu kok, orang jual itu tempat septic tank ya, biotank namanya, biotank itu sudah banyak dijual, itu sistemnya sudah pakai sekat-sekat ya, pakai chamber, itu sudah jelas nanti ini di sini pakai sistem aerob, ini anaerob, jadi kumannya itu bisa mengurai dan keluarnya nanti cairan yang relatif lebih baik, kuman-kumannya sudah nggak ada.
Terus penggunaan air sisa wudhu dan sebagainya apakah dicampur jadi satu semuanya masuk ke apa namanya tadi sapi tank atau enggak. Padahal air sisa-sisa wudhu ini mungkin kalau mesti Pak Edi bilang oh bisa dimanfaatkan lagi ya, karena itu masih bisa nanti dibersihkan ya, itu nanti bisa untuk nyiram-nyiram atau untuk flashing toilet, untuk nyiram toilet maupun nyiram tanaman gitu ya. Nah, pembuangan sampah organik habis sisa-sisa kita makan, buka puasa, hajatan gitu, Pak Edi siap menampung sampah organik ya. Jarum Foundation siap menampung ya Pak Edi ya, sampah organik ya. Ya terus intinya kita juga bisa lihat nanti di beberapa masjid kayak yang Indonesia yang sudah bagus itu di Istiqlal, karena biayanya besar Pak gitu ya. Sebenarnya yang terakhir tentang standar SOP atau standar bagaimana sih pembersihan yang sehat dan membuat suci. Nah nanti yang sucinya nyuwun kita minta Ya Arifin ya untuk menjelaskannya. Karena bagaimana kalau kita ngepel kita tambah dengan kita tambah dengan bahan-bahan tertentu, apakah itu menjadikan airnya masih tetap sebagai air yang tohir mutohir atau air yang sudah berubah bentuk ya. Bagaimana nanti mensucikan lantai yang ada najisnya atau karpet yang ketiban najis, biasanya cecek-cecek kan banyak itu nanti, malah ada selain cecek apa itu yang tokek itu ya, tokek banyak gitu. Nah, karena gini, ada kita biasanya kan taruh entah itu sabun, entah itu nanti cairan apalah ya, pokoknya bahan kimia. Apakah itu nanti bisa, kalau bisa disebut menghilangkan kuman, insya Allah bisa. Tetapi nanti apakah itu masih sebagai air yang dihukumi bisa mensucikan ataukah tidak? Nah, saya tidak bisa menjawab, yang menjawab Ya Arifin. Hanya di situ. Tapi penggunaan itu harus kita lakukan mau nggak mau. Apakah nanti modelnya disucikan dulu pakai air termometer, habis itu baru dipel pakai bahan-bahan yang sabun dan sebagainya ya. Dulu kita pakai tambahan etanol atau alkohol gitu ya, yang untuk membersihkan tangan dan sebagainya, apakah itu boleh atau enggak. Kita pakai disinfektan, itu boleh atau enggak. Tetapi secara kesehatan itu memang baik untuk digunakan. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalam. Nanti kita nyuwun fatwa dari Ya Arifin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.